Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Kepada pencinta yang setia, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari jemaat kita. Begitu banyaknya penderitaan yang dialami ciptaan Tuhan. Sesungguhnya apa penyebab penderitaan tersebut? Terima kasih. Ya, firman Tuhan menguatkan kita supaya kita melihat realita kehidupan yang mana tidak hanya diselimuti dengan hal yang penuh sukacita, tapi terkadang akan datang duka cita, pergumulan, persoalan, dan juga setiap hal yang menghimpit kehidupan kita sehingga kita menderita. Sesuai dengan pertanyaan, apa penyebab, apa sumber pada penderitaan manusia itu? Bisa dijawab dengan jawaban 4 besar penyebab atau yang disebut sumber penderitaan dari setiap manusia. Yang pertama yaitu dosa. Ya, dosa. Dosa membuat manusia menjadi menderita. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, dia berbahagia. Tapi ketika datang dosa, mereka jatuh dalam dosa, maka mereka menderita. Yang kedua, sumber dari penderitaan itu adalah iblis. Ya, iblis. Ya, iblis membawa kabar tidak baik, tidak benar bagi Adam dan mereka jatuh. Iblis juga datang kepada umat Tuhan dan bahkan menggoda, menjatuhi, bahkan membuat kehidupan Ayub. Ya, kita tahu Ayub, iblislah yang melakukannya. Menderita Ayub dalam kehidupan. Nah, itu bagian yang kedua. Sumber yang ketiga adalah bencana alam, perang, dan banyak lagi. Dan itu segala alamiah terjadi. Nah, ini terjadi. Inilah penderitaan. Sehingga kita bisa melihat itu sebagai satu bagian hidup yang selalu mengikuti kehidupan kita. Dan yang keempat adalah sumbernya adalah manusia. Ya, manusia. Manusia itu juga sumber penderitaan. Yang pertama, orang lain, ya kan? Ketika ada orang lain, ya, mengganggu kita, lalu memukul kita, kita kaki di berjalan kaki. Ternyata ada orang sedang naik motor, mabuk, oleng, goyang-goyang lah motornya, kita nggak salah di trotoar, tempat jalan yang benar, gara-gara manusia, gara-gara dia itu. Nah, dan juga yang keempat yaitu manusia, diri sendiri juga. Benar, diri sendiri. Kadang begitu ya. Wah, terkadang kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Tapi Tuhan keinginan mencuri. Ketangkap, dipukuli orang. Udah memer kita darah. Setelah masuk di situ. Karena kenapa masuk penjara?
Ada aja ya permintaannya dengan menjawab, ya saya silap. Katanya gitu, saya ngambil uang orang. Ada orang yang membela diri. Itulah 4 sumber penderitaan manusia. Dan yang karena seizin Tuhan. 4 hal yang tak dapat dihindarkan, dan yang kelima adalah izin Tuhan. Lihatlah segala sesuatu yang terjadi di luar dari 4 itu, mungkin semuanya itu diizin. Kita melihat dengan pikiran yang positif semua pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, maka kita akan menjalani pergumulan itu dengan senyum. Ya, dengan penuh sukacita. Walaupun kita sakit dalam pergumulan penyakit, kita tetap tersenyum. Oh, mungkin kalau saya sakit berarti Tuhan izinkan untuk istirahat sejenak. 1 minggu ini saya istirahat dulu di rumah sakit supaya saya bisa melakukan aktivitas saya seperti biasa. Kan itu lebih baik daripada kita mencari kambing hitam, daripada kita mencari ya penyebab-penyebab lain. Ya sudahlah. Bagian yang kelima, karena diizinkan oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan berarti sepengetahuan Tuhan. Kalau sepengetahuan Tuhan berarti Tuhan melihat bahwa saya menjalani kehidupan ini, menjalani pergumulan ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, tak melebihi dari kekuatan kita. Oleh karena itu, apapun pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah kuat di dalam Tuhan dan lihat bahwa sesungguhnya Tuhan beserta dengan kita, menolong kita, membantu kita untuk menjalani semua kehidupan ini, baik itu sukacita maupun duka cita, pergumulan sekalipun Tuhan hadir dan ada, dan katakan bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin.